Saya juga tidak setuju kalau ada ustadz bilang tidak usah cari uang banyak-banyak, tidak dibawa jimati. Oh, keliru Pak. Itu zaman dulu. Kalau saya cari uang banyak-banyak, bawa mati. Bagaimana caranya? Kirim mami sebelum mati Ki. Kirim nih. Saya mau nanti kuburku pakai spring bed, pakai kasur empuk. Kirim nih pembanti di panti asuhan. Ada itu kasur tak menunggu. Saya mau nanti kuburku ber-AC. Kirimi pembeli AC di masjid. Ada itu AC tak menunggu. Saya mau nanti kuburku terang. Bayarkan lampunya masjid tiap bulan. Kerak terang itu nanti lampu tak. Tapi bagaimana mau baik kubur tak nak kita seke. Kikiri galap aku jambatan. Kumpul. Mati. Tidak nasempat nanik mati. Ada itu orang begitu. Nanti anakku. Jangan maki harap kalau anak tak. Ada orang begitu Pak. Setengah mati cari uang. Kumpul. Baru pelit. Tidak sempat bersedekah. Kena serangan jantung. Mati. Anak tak nikmati. Ya kalau anak tak pas sembayang. Kalau Pak Botoro. Oh ikon atau macilakana. Setengah mati cari uang tidak nikmati. Banyak orang begitu Pak. Banyak. Pelit. Datang takmir masjid langsung bengkok mukanya. Apalagi kalau nak lihat itu pengurus masjid bawa map langsung dalam hatinya. Les. Minta sumbangan lagi. Nanti ketika kita kasih sumbangan Pak. Di akhirat justru kita nanti berterima kasih sama itu pengurus masjid. Kita akan berkata. Terima kasih Pak. Gara-gara kita itu datang di rumah minta pembangunan masjid. Sehingga ada yang kunikmati di akhirat. Anda tidak datang, tidak tahu kayak ini bagaimana hidupku di sini. Ada orang begitu Pak. Investasi, beli ruko. Mau sakaratil maut, masih ruko terus ingat. Mau pensiun apa nak bilang? Ustaz, insya Allah tahun depan pensiun mak. Alhamdulillah ada di kebunku ini tempatku nanti bercocok tanam. Ada jomi toko-toko ku buka tempatku nanti kalau sore-sore berda. Ilaha illallah. Bukannya berpikir Ustaz ada mini rumah sudah kubeli dekat masjid supaya nanti dekat ke masjid berjamaah. Alhamdulillah ada itu pesantren sudah kubantu. Mudah-mudahan usia tuaku nanti bisa ke sana mengaji. Mau mati sanging hartana nak pikir. Akhirnya sakaratil maut. Nah cari itu semua keturunannya. Mana anakku yang pertama nak bilang anaknya ini Kak Pak ada Kak dekat kepala tak. Nak bilang lagi. Mana anak bunsuku nak bilang ini Kak Pak di kaki tak. Nak lihat lagi. Mana istriku nangka Kak Pak di sebelah kiri. Udah lihat ada tonji istrinya. Mana inam pembantunya. Pembantunya nak bilang ada aja di sini Pak Haji. Nak lihat ada tonji. Langsung nak bilang siapa jaga toko. Ada semua itu. Ada anaknya. Ada yang bunsu. Ada istrinya, ada pembantunya, langsung tokonya nak ingat. Wih mati bagi siapa jaga toko. Padahal sakaratil maut itu. Kenapa? Semenjak dia muda sampai tua, toko terus nak pikir. Sakaratil maut, tokonya juga nak pikir. Jangan kita terlalu pelit Pak. Aja tak mau seke. Tidak ada itu orang mas. Ibu bapak, tolong saya di Batam ini. Ada kita lihat orang bangkrut gara-gara sedekah. Ada kira-kira Pak? Ada. Tunjukkan nggak Pak? Ustaz, itu rumah yang sudut, yang besar sekali. Kaya dulu itu Ustaz. Cuma karena rajin bersedekah bangkrut. Ada kita pernah dengar itu? Enggak. Yang bangkrut gara-gara apa? Selingkuh. Selingkuh. Diperas sama ceweknya. Belikan nggak kulkas? Kalau tidak, ku sebar ini foto yang sama di mobil. Sudah dibelikan kulkas, nah bilang belikan nggak juga kipas angin. Sudah dibelikan kipas angin, nah bilang AC. Kalau tidak, ku bagi-bagi ini foto ini. Habis duit gara-gara selingkuh. Bukan poligami ya, bukan poligami. Kalau poligami boleh. Yang penting bapak berani. Apa mau poligami, nah takut sekali sama istrinya. Bagaimana kau mau poligami nah sedangkan istri sudah pegang remote control televisi tidak bisa makin macam-macam. Apalagi kalau istri orang bugis.
Orang Bugis Makassar, nah bilang coba kamu kok coba kok. Kalau mau aku kasih ketemu kau nenek nu. Sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayul a'mal khairun?" Apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? "Antufariqad dunya wa lisanuka ratbun bi dzikrillah." Lidahmu dalam keadaan basah berzikir mengingat Allah. Malam tadi balik dari apa namanya? Dataran Merdeka, ada satu pemuda datang, dia bagi tasbih. Tasbih untuk belia lah. Tasbih saya ini tasbih orang tua, ada saya bawa tasbih, dia tasbih belia, letakkan sini. Tapi pelan-pelan, saya tengok ada pula yang cepat. Apa ni? Pelan-pelan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baik. Kalimatani, ada dua kalimat. Habibatani ilar rahman, Allah suka. Saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat, disukai Allah. Khafifatani ala lisan, ringan di lisan. Saqilatani fil mizan, berat pada mizan timbangan. Habibatani ilar rahman, Allah suka. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi pelan. Ini kadang banyak orang nak kerja banyak 100 200. Apa ni? Macam makan goreng pisang panas. Apa? Ini ada makharijul hurufnya. Atau istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan membanyakkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya dibagi Allah kelapangan. Wa likulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan Allah kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi Allah dari jalan yang tak disangka-sangka. Salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan. Aqrabuhum majlisan, tempat duduk dia paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang suka geser-geser tanah silakan. Silakan. Kebun sawit, kebun karet, batas rumah sudah ditetapkan. Badan Pertanahan Nasional sudah menetapkan batas tanah. Ini pancangnya, disaksikan, dipoto. Oke, janji, deal. Besok dia geser. Saya nggak ngelarang, silakan aja, silakan. Tapi tengok nanti. Itu masih dikubur, belum lagi di akhirat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang menggeser sempadan batas tanah qaidah shibrin, sejengkal kau geser, uida tuwiqa, dililitkan ke lehernya sab'i aradin, 7 lapis tanah ke bawah, 7 lapis tanah akan melilit lehermu. Alhamdulillah, alhamdulillah, kami enggak pernah geser sejengkal. Terus 5 meter. Tahankanlah. Nangis di pintu Ka'bah, ya Allah. Memangnya selesai dengan doa ya Allah ya Rabb? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, hajimu haji mabur, karena kau berangkat dengan uang haram, menggeser-geser tanah. Kok Ustaz tiba-tiba ingat tanah? Makanya jangan saya disuruh ceramah dekat tanah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penggali kubur, pemandi jenazah, saya banyak cerita dengan mereka. Ustaz Somad, ada kami memandikan jenazahnya bau, padahal dulu orang kaya, parfum minyak wanginya banyak. Kenapa? Begitulah Allah menunjukkan di dunia sudah ada, apalagi nanti di akhirat. Mudah-mudahan kitanya selamat, kita yang hadir nih husnul khotimah semuanya. Jangan aniaya orang, jangan zolimi orang. Orang yang mengajar anak kita alif bata, anak-anak guru MDA,
mereka yang mengajarkan anak kita cara wudhu, cara sholat. Guru fisika angkat PNS, guru kimia angkat honor daerah, guru matematika angkat jadi ASN, guru ngaji hidup segan mati tak mau macam kerakap tumbuh di batu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita angkat harkat martabat mereka ini. Kalau mau Allah tetap menurunkan ketenangan, dan Sukamara tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ini anak-anak yang sekarang ibu gendong, ini anak-anak yang sekarang ibu bawa hari ini, ibu-ibu yang hari ini membawa anak, insya Allah anak yang dibawa pagi ini semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Lebih 40 orang mengaminkannya. Saya kalau mau dipoto saya harus itu dulu, karena banyak foto yang di share di internet yang posenya sedang nggak bagus. Menurut saya sudah. Sampai mana tadi? Hilang pula bahaya. Anak-anak yang digendong hari ini, lihatlah bagaimana usaha sih. Bapak enak aja dengar ceramah. Ibu yang di sebelah mendiamkan anak. Nangis anak, tenang ya nak. Nangis anak, masuknya ke dalam. Tak juga diam, kasih keripik. Tak juga diam, masukkan cendol. Tak juga diam, ayo nak balik. Tapi insya Allah anak-anak ibu akan menjadi anak yang soleh. Mereka yang akan mendoakan jenazah ibu dan bapak di liang lahat. 20-30 tahun lagi bapak ibu semuanya sudah mati. Saya hidup. Ustaz ini nggak enak, yang giliran hidup dia aja, kami mati. Oke, kalau gitu kita balik. Di antara bapak ibu kelihatannya saya yang lebih dulu. Maksudnya saya lebih dulu mengiring jenazah bapak dan ibu. Saudara yang mati nggak usah dipesan, nggak usah di request. Saya berapa kali dikhawatirkan orang mati. Ustaz, banyak-banyak minum air putih ya. Nampaknya Ustaz nggak lama lagi mati. Malah dia mati duluan. Saya nggak mati-mati. Diusir nggak mati, dilaporkan nggak mati, tapi sampai masanya akan malah semangat kali bilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mati jangan takut, mati jangan cemas, mati jangan khawatir. Yang perlu kita takutkan adalah apa yang kita bawa mati. Itu mobil yang mewah, cantik-cantik itu. Mohon maaf kalau kebetulan mobilnya yang saya tunjuk. Ada mobil mewah itu dibawa mati? Enggak ada. Tapi ada mobil yang dibawa mati. Mana dia? Mobil wakaf ambulans. Mobil ibu ada 5, mobil bapak ada 3. Datang ke masjid. Ini mobil saya wakafkan. Untuk apa? Untuk membawa jenazah yang gemuk-gemuk saja. Jenazah Abdul Somad jangan, cukup dipikul. Saya insya Allah ringan. Kemarin di hotel kan ada timbangan, naik saya ke atas. Ternyata saya sudah bertambah 53. Rupanya pakai sepatu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mobil bisa dibawa mati dengan syarat apa? Wakafkan masjid, serahkan mobil ke masjid supaya ada jenazah-jenazah, ada orang tua. Saya baca di koran pasien dari rumah sakit karena tidak punya uang dibawa naik ojek. Sampai beritanya ke Sukamara. Dibawa naik ojek. Untung tukang ojeknya nggak tahu. Pas ditanya ini apa? Ikan. Kok besar sekali? Ya ikannya besar. Padahal anak dia digulung dalam tikar. Membaca berita itu tertawa tersenyum sambil menangis, air mata jatuh ke dalam. Kenapa? Karena orang kaya tak peduli. Orang kaya tidak peduli dengan keadaan orang miskin. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Iman bukan diukur dengan sholat berjamaah saja. Iman bukan diukur dengan ke Masjidil Haram saja. Tapi iman diukur bagaimana kita peduli kepada tetangga, saudara, kawan, sahabat kita. Setelah mendengar ceramah ini, gimana? Siap mewakafkan mobilnya untuk mobil ambulan orang miskin, orang susah? Semuanya yang bilang siap. Semua yang bilang siap nggak punya mobil.
Ya Allah, semua yang hadir ini belilah mereka mobil ya Allah. Yang aminnya enggak terlalu kuat, mobil second ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa Abdul Somad tidak berbangga hati pagi ini? Yang merekamnya bukan Menkom Info, yang merekamnya bukan TV One, tapi anak-anak soleh ya. Diajaknya kawan, bro kita sedang disorotnya ya. Di tempat lain anak sebesar itu sedang cabut di tepi sungai mabuk lim kambing. Di tempat lain anak sebesar itu sedang cabut main game online PlayStation di warnet nembak musuh gak mati-mati. Di tempat lain anak sebesar itu kemana dia hilang? Sedang melawan bapaknya, emaknya durhaka. Tapi di Sukamara anak sekecil itu datang mendengar ceramah, mendekati ustadz, mengambil gambar ustadz, pulang ke rumah akan dia tonton, akan dia ulang, ada ustadz dalam kepalanya. Mereka yang akan mewarisi dunia menjadi pemimpin Sukamara 20-30 tahun akan datang. Abdul Somad mati dimakan cacing tanah, nggak apa-apa. Abdul Somad mati ditelan zaman, nggak apa-apa. Tapi ajaran pengajian, sedihkah Abdul Somad meninggalkan dunia? Tidak, karena ada 1000 Abdul Somad lahir di Sukamara. Ini anak kecil pakai jilbab, pakai jilbab. Di tempat lain sudah mau mati nggak pakai jilbab, sudah tua, leher sudah macam leher onta, tetap juga pakai jilbab. Lipstick dipasang di atas, turun ke bawah. Begitu tuh. Celak dipasang ke sini, luntur. Macam film Joker. Masih juga pakai lipstick. Tapi di Sukamara anak-anak kecil dipasangkan jilbab. Anak kecil jilbabnya panjang, yang nampak hanya wajah dan tangan. Inilah negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ramaikan masjid dengan sholat suami-suami, laki-laki, kalau memang kalian gagah perkasa, laki-laki yang laki-laki sejati, bukan yang badannya berotot tegap kumis melit. Tiba-tiba saya telepon seorang menteri, Ustaz temani saya pergi umroh. Saya bercanda, siapa lagi ini? Disebutlah namanya. Wih, rezeki betul buat saya. Pergi bukan bisnis kelas, first class saya dikasih. Selama saya di sana, saya dikawal sama polisi yang baret merah. Kalau kira ke Indonesia Kopassus. Mau masuk Hijri Ismail, yang orang berebut masuk di situ belum tentu bisa. Dikosongkan Hijri Ismail baru saya masuk. Cium Hajar Aswad yang orang berebut belum tentu bisa cium. Saya dikosongkan pelataran Hajar Aswad, saya bisa cium, bisa selfie-selfie. Saya ingat, apa ya kebaikan yang pernah saya lakukan? Kok Allah kasih saya begini? Oh, saya ingat, inilah balasan dari tsunami. Dan Bapak tahu, tsunami Aceh 16 hari saya di sana. Doa saya sederhana. Dan itu saya anggap disitulah awal mula hidup saya berubah secara signifikan. 16 hari saya di Aceh, hari keempat saya sudah di Aceh. Saya berdoa hanya satu, ya Allah berikan saya keberuntungan hidup. Apa ini keberuntungan hidup? Di mana ada tabrakan, beruntung kita tidak ada di situ. Ada pembagian pulsa, beruntung kita ada di situ. Itu namanya keberuntungan hidup. Saya tidak rewel, saya coba ya Allah berikan saya keberuntungan hidup. Saya berikan saya keberuntungan hidup. 16 hari saya di sana, Pak. Nah, setelah pulang dari situ, saya catat betul-betul hidup saya yang sangat signifikan perubahannya. Saya diangkat jadi dosen. Waktu itu orang semua tidak yakin. Saya bilang mana, saya tidak ada yang ngurus saya. Unhas yang minta. Saya jadi dosen. Saya bisa pergi haji. Haji gratis. Saya diperiksa waktu itu di Polda sebagai kasus pembakaran bendera. Waktu itu Kapoldanya Saleh Saaf. Malah saya dikasih hadiah untuk haji. Saya ingat sekali beliau kasih saya uang 26 juta. Kau pergi haji. Pulang dari Aceh, tiba-tiba ada radio, sahabatnya Pak Sahrul, radio namanya Celebes FM, minta saya dikontrak untuk ceramah setiap menjelang maghrib, satu-satunya radio berita yang ada di Makassar.
Mulai dari dikenal saya di publik Makassar, dan itu semua berawal dari membantu sesama manusia. Maka ketika ada musibah, bantu orang. Bantunya tidak harus materi, bantu dengan otak, bantu dengan tenaga, bantu dengan materi kalau mampu, bantu dengan kamera kalau kita mampu, bantu dengan medsos kalau kita mampu. Semua tidak punya otak, tidak punya tenaga, tidak punya medsos. Bagaimana cara bantunya? Kau diam saja. Jangan malah cerita, sebarkan hoax. Itulah bantuan kita. Dan orang yang baik bukan yang hitam jidatnya gara-gara sholat, bukan Senin Kamis dia puasa, bukan tahajud tiap malam, bukan 30 kali khatam dalam sebulan, tapi kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain.